Quraisy ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina Awliya min dunil mu'minin. awliya min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsan. Wa ilallahil masir. Wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Wa ma 'amilat min su'. Wa ma 'amilat min su'. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Wa yuhaddzirukumullahu nafsan. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Ya, kita pahami dulu bahwa yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Larangan, nahi, janganlah kamu orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai walinya, ya, sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai teman akrab, sebagai penolong,
sebagai wali itu dilarang oleh Allah. Tapi ini khusus orang yang memang masih iman kepada kebenaran Al-Quran. Ya, memang jumlahnya relatif sedikit orang-orang yang masih mau iman kepada kebenaran Al-Quran. Lah orang yang beriman itu dilarang, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, sebagai teman akrabnya, sebagai pemimpinnya, sebagai penolongnya. Min dunil mu'mini, selain orang-orang mukmin, meninggalkan orang-orang mukmin. Kok ini ada orang yang beriman tapi malah jauh dengan orang yang beriman, akrabnya malah dengan orang-orang kafir. Kalau dengan orang kafir itu nggak ketemu sebentar aja wis kangen gitu. Tapi kalau sama orang yang beriman itu berbulan-bulan bertahun nggak ketemu ya biasa saja. Itu kenapa terjadi begitu? Padahal Allah melarangnya. Wa ma yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan semacam itu tanpa ada sebab tertentu sedikit pun, ya, itu Allah tidak mau lagi, atau Allah lepas diri dari memberi pertolongan mereka. Jadi kalau orang-orang mukmin, ya, tidak mau mengikuti larangan Allah, dilarang tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, lebih mendahulukan orang kafir daripada orang-orang mukmin. Barang siapa yang melakukan semacam itu, Allah lepas diri dari mereka. Allah sudah tidak mau lagi jadi penolongnya. Ya. Ila ayat taku minhum tuqa, kecuali kalau melakukan itu sekedar sebagai siasat, sebagai siasat untuk membela diri, siasat untuk mengamankan diri. Ya. Tapi bukan dalam hati, ya, bukan sampai ke betul-betul mendalam. Nah, kalau sekedar sebagai siasat, nah, tentu yang namanya siasat itu kan saat-saat sangat tertentu, ya kan? Wa yukhallirukumullah nafsa, itu Allah memberikan kepada seorang, itu siapapun orangnya yang melanggarnya, itu nanti bisa akibatnya. Itu selain Allah sudah tidak mau menjadi penolongnya, Allah sudah melepaskan diri. Padahal kalau Allah sudah tidak mau menolong, siapa yang bisa menolong? Ya, akhirnya mandorotnya terus beruntung. Orang Islam itu ya hanya dijadikan alat. Agar orang Islam tidak punya pegangan, nggak punya wibawa, nggak punya kekuatan, karena tidak mau membentuk satu kesatuan sistem yang untuk memperkuat. Maka diingatkan, bayu hadirukumullahu nafsa wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembalinya. Padahal di dunia ini hanya sebentar. Begitu ajal datang, seluruh sudah harus selesai persiapan kita. Nah, kalau misalnya di antara kita ada yang punya amal jariah, itu masih tetap ngalir pahalanya. Ya, mungkin ada yang punya ilmu untuk ya mendampingi memahami Quran, punya waktu mau ngajak orang lain untuk memahami Quran, yang diajak mau, yang diajak dapat pahala, masih dapat pahala mengalir. Itu kalau mau ngajak-ajak.
Kalau misalnya punya uang sebagian untuk merumah Baitullah, untuk bikin tempat pengajian, nah itu jadi amal jariah. Mungkin sebagian ada kelebihan, atau kalau tidak punya kelebihan, memang memprioritaskan, ya, menginfakkan sebagian miliknya untuk fisabilillah. Nah itu bisa jadi amal jariah. Tapi kalau punya uang 1.000, 2.000 hanya untuk beli mercon, untuk beli kembang api, ya nggak tahu besok dan akhirat pertanggung jawabannya itu. Coba kalau setiap ketik keluar itu fisabilillah, betapa banyaknya besok di surga itu. Ya kan? Orang seringkali itu ngeremehkan, cuma 1.000, cuma 5.000, cuma 10.000. Coba kalau seumur hidup bisa dibuatkan istana di surga kan? Kalau digunakan untuk fisabilillah. Nah, tapi kebanyakan untuk bunuh diri. Kelihatannya itu sepele, tapi itu bisa sebaliknya hasilnya. Qul in tufu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau melahirkannya, ya, ya'lamuhu, pasti Allah mengetahuinya. Nah, jadi Allah mengetahui, termasuk yang baru sedang kita pikirkan, itu Allah mengetahui. Banyak lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapat segala sesuatu apapun yang dikerjakan itu akan dihadapkannya, yaitu perbuatan baik maupun bahkan amilat minsu atau sebaliknya. Ada semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dulu saya sering mengukakan ada namanya selesai sebelum memulai. Kehidupan di alam kubur belum dimulai, tapi kita harus sudah selesai nyiapkannya sebelum masuk ke alam kubur. Namanya yaumil ba'ats, yaumil hisab, yaumil mahsyar, surga neraka. Belum kita mulai, kita masih di dunia, tapi kita menyiapkannya sudah harus selesai 100% ketika kita di dunia ini. Ya, itu istilahnya selesai sebelum dimulai. Sebelum dimulai kehidupan di akhirat, tapi sudah harus selesai. Jadi berbeda kalau di dunia ini ada ujian. Nanti kalau nggak lulus bisa ujian ulang, bisa mengulang, bisa remedi. Itu nggak bisa besok. Ini hidup di dunia sudah gagal. Setelah sampai di akhirat kembalikan ke dunia untuk memperbaiki, nggak ada. Hanya sekali ini. Hidup di dunia sekali, kenapa? Kok tidak secara keseluruhan, secara kamar digunakan untuk fisabilillah? Mulai hal-hal yang terkecil sampai yang terbesar. Ada orang itu lampu di rumahnya itu dihidupkan sepanjang masa. Nanti loke cuma seberapa? Paling sebulan hanya 1,5 juta bayarnya. Lampu sampai 1,5 juta. Atau 1.200.000. Itu kalau setahun, kalau sebulan, kalau 12 bulan, kalau seumurnya. Itu kalau untuk bangun masjid mungkin udah bisa. Kita cuma setiap hidupkan lampu itu nggak pernah dimatikan. Coba itu kalau misalnya terbiasa, oh setiap
apa yang kita lakukan pertanggungjawaban besok di akhirat itu kalau tidak dimanfaatkan itu bisa sebaliknya. Maka disebutkan tamatu lau anna bainaha wa bainahu amatan ba'ida. Lihatlah kalau ada jarak yang jauh antara dia dengan amalnya yang jahat itu, Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya. Maunya itu menghindar, maunya itu tidak tanggung jawab. Dulu ketika di dunia menjelang bulan Ramadan, apalagi menjelang Idul Fitri, itu menghidupkan kembang Nabi di mana-mana, ya, menghidupkan apa itu, meletuskan Rasul di mana-mana. Nah, baru sadar besok ketika di akhirat ternyata ditanya pertanggungjawaban. Maunya mengingkari, menjauhkan diri, nggak akan pernah bisa. Maka diingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah mengingatkan dirimu. Di dunia itu sudah tidak bisa hidup secara tuntunan Allah, tidak iman, ya, tidak bisa membedakan mana yang di jalan Allah, mana yang di jalan sebaliknya. Apalagi besok di akhiratnya. Maka itu menjelang akhir ayat 28 sama dengan menjelang akhir ayat 30. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Setiap hal yang sangat berbahaya tetapi orang anggap biasa-biasa saja, dianggap empun umumnya empun ngoten gitu. Nek wis cilik niku pun dilatih nguneke mercon, sok benek gedhe gen pun pinter. Pun umum ngoten niku kan. Ya, maka Allah ingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Hati-hati kamu. Di dunia sudah nanti tidak bisa cara hidup yang Islami, apalagi besok di akhirat. Maka diingatkan, wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufum bil ibad. Ya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Ada juga yang gini, itu kan uang-uangnya sendiri, harta-harta sendiri, ngapain kok gunakan semuanya kok tidak di lock gitu. Seringkali terdengar begitu kan. Loh, padahal itu selama masih di dunia sebelum masih bisa memperbaiki. Cuma karena sudah ada sistem lebih dulu, sudah tidak mau menerima apa itu peringatan. Nah, walaupun Allah mengulang-ulang, wa yuhadzirukumullahu nafsa, ya, Allah mengingatkan dirimu, hati-hati. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa bahayanya. Nah, kalau masing-masing bangsa itu punya namanya kata-kata bijak. Kalau waktu kecil dulu kami sering dengar, misalnya, ngati-ngati yo, wong ki orang kesandung gunung, wong mlaku itu ora kesandung gunung, ning kesandung kerikil, iya kan? Nah ini Allah mendika wa yuhadzirukumullahu nafsa. Ya, jangan menganggap enteng, jangan anggap biasa hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Karena apa? Terjadi akumulasi, terjadi penambahan, bahkan bisa pengkalian dulu, bisa berkali-kali. Ini terjadi seperti itu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah.
fattabi'uni yuhibbukumullah Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, Nabi didhawuhi oleh Allah. Katakan wahai Nabi. Nabi diberitakan menyampaikan kepada orang-orang, kepada umatnya. In kuntum tuhibbunallah. Jika kamu semua mencintai Allah, jika kamu semua benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bapak itu pernah enggak membaca di sejarah Sirah Nabawi, sejarah Nabi? Nabi pernah itu foya-foya dalam hidupnya, ya kan? Penggunaan harta dihambur-hamburkan, pernah? Loh, padahal kita diberitahu loh, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi. Ya, kenapa itu menjadikan sesuatu hasanah? Suri teladan ya. Baik. Yuhibbukumullah, niscaya atau pasti ya, Allah akan mengasihi kamu, Allah akan menyayangi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita secara sepenuhnya, secara sungguh-sungguh, ayo kita ikuti Nabi. Kalau Nabi nggak melaksanakan, kita berusaha juga tidak usah melaksanakan. Itu nanti bisa Allah mencintai kita dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sekarang itu kalau betul-betul cermat loh Bapak Ibu, itu sebetulnya banyak sekali aktivitas yang sebenarnya tidak sepenuhnya bisa memperbaiki hidup kita di dunia, apalagi besok di akhirat. Cuma karena sudah terjadi turun-temurun berabad-abad, terjadi seperti itu. Jadi seakan-akan sudah dianggap suatu hal yang ya sudah umum gitu. Itu biasanya sulit sekali kita mau memperbaikinya itu. Apalagi yang namanya menggunakan uang, menggunakan harta, itu hampir tiap malam itu, kalau pengajian sudah malam kadang selesai jam 9 ya. Itu biasanya ada makanan gitu kan. Kadang kalau dimakan sudah malam, nanti sulit bangun jam 2 lebih. Tapi kalau nggak dimakan, besok pagi mungkin sudah nggak enak. Lalu udah terbiasa itu, udah turun-temurun itu. Nanti kalau nggak disediakan, dianggap nggak umum. Terus ada saya ngomong, janela akan sodakoh kapan? Jadi rumah saya sodakoh itu hanya melalui seperti itu. Nah, saya
seringkali malam hari nggak mau membawa, nggak mau makan. Malah ada yang sudah tidak. Pak itu kalau malam nggak mau. Gitu. Ada yang sudah beberapa ngerti, tapi tetap juga dibawakan. Nah kalau yang dibawakan itu mungkin bisa beberapa hari, mungkin nggak mau hadir kan? Ada juga kan pertemuan pengurus pas hujan, yang datang cuma segelintir orang, disiapkan banyak sekali. Ada terlalu banyak sekali, suruh bawa, dibawa, nanti nggak ada yang makan balik. Tapi kalau nggak dibawa, terus disiap-siap gitu. Nah itu sebetulnya kalau mau bagus, malah ini yang dikirim secepatnya ke panti-panti, mungkin malah bisa bermanfaat kan? Nah, kembali ke sini. Itu tadi baru hal yang sifatnya kecil-kecil. Ya. Kemudian qul atiullaha wa rasul. Wahai Nabi katakan, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Coba sekarang sebenarnya hidup kita itu yang kita taati siapa? Jangan-jangan kita mentaati media sosial, lebih taat kepada media sosial daripada Allah dan Rasul. Jangan-jangan kita lebih banyak mengikuti kebanyakan orang, karena kalau nggak melakukan dianggap orang umum. Nah, padahal Allah perintahkan atiullaha wa rasul, taati Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan jika kamu semua berpaling, artinya nggak mengikuti Allah dan Rasul, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Lu kok langsung dan taat di Allah Rasul kok dikatakan kafir gitu kan? Jadi kalau nggak betul-betul membaca kitab suci, baca Al-Quran, itu nanti bisa prakteknya senengnya mengkafir-kafirkan orang. Padahal ini hanya menjelaskan firman Allah. Quran itu kan betul-betul terus terang ya, betul-betul bisa jadi pembeda, jadi penjelas, jadi furqan. Itu kowe kabeh didawi taatlah Allah, taatlah Rasul. Nek kowe ora gelem, Gusti Allah ora seneng ngomong sing kafir. Loh, berarti orang yang tidak mau taat Allah Rasul namanya orang kafir. Nggih napa mboten? Nggih. Atau sungguh partai itu segala berani di sini ya semua kae. Padahal cuma menjelaskan firman. Cuma masalahnya yang lain-lain nggak mau menjelaskan. Takut lah nanti kalau pikiran inggung. Nah, takut kalau nyinggung, takut kalau mengenai. Berarti kalau nyinggung berarti kan beliau-beliau memperhatikan. Kalau nggak memperhatikan nggak mungkin tersinggung kan? Nah, berarti malah jadi baik kan? Ya, tapi memang ini agak sensitif ya, yang ayat ini. Tapi kalau nggak dijelaskan, nggak dipahami ini firman Allah. Tapi nggak dijelaskan, itu ya kebanyakan nggak siap. Dikira nyinggung, padahal memang ini nyinggung beneran itu. Daripada hanya dikira gitu. Oke, kita baca. Ini mulai ayat 33 sampai ayat seterusnya ya. Ini betul-betul dari inti kenapa dikasih surat Ali Imran. Yang dulu hari Senin yang lalu pengantarnya sudah kami singgung. Nah, ini mulai ayat 33. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha
nadartu lak Rabbi inni nadartu lak ma bi badni muharraran fataqabbal minni ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'a wa laysa dzakaru kal unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. minas syaitonir rajim. Kita pahami dulu. Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilih. Istofa. Siapa yang Allah pilih? Adam wa Nuh, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Adam manusia pertama. Setelah Nabi Adam diciptakan, baru istrinya Hawa, baru lahir Habil, Qabil, dan anak-anak laki-laki dan perempuan-perempuan. Nah, kemudian setelah berjalan sekian generasi, mungkin puluhan generasi, sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus jadi nabi, jadi rasul. Dan itu ternyata sebagian besar manusia sudah tidak taat, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Malah Nabi Nuh diejek-ejek, dihinakan. Kemudian Nabi Nuh memohon pada Allah. Terus Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan, dibimbing, dituntuni membuat kapal. Bisa jadi itu kapal pertama kali di muka bumi. Nah, ketika Nabi Nuh membuat kapal, orang-orang semakin ngecek lagi, menjadi. Nek model sini yang ketoknya Nabi mungkin masih edan tenang. Ngopo? Loh, nek padang pasir kering kerontang nggawe kapal itu aneh kan? Nah, tapi karena Nabi Nuh betul-betul dibimbing oleh Allah, diperintahkan berwahyu, taat sepenuhnya, nggak terpengaruh sama ejekan orang-orang, tetap membuat kapal. Ketika kamu sudah jadi Nabi Nuh, orang yang beriman, semuanya dimasukkan ke kapal. Terus hebat-hebat binatang-binatang, tanaman-tanaman sepasang dimasukkan. Nah, kemudian nggak lama berikutnya air dari langit seperti dicurahkan, permukaan bumi menjadi sumber mata air. Terus bumi tenggelam semua, yang tersisa tinggal yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Maka seakan-akan Nabi Nuh dan orang yang tinggal sekapal tadi itu menjadi manusia yang keturunan semuanya dari situ.
Karena yang lain sudah meninggal semua. Iya kan? Nah, cuma memang di ayat Quran nggak dijelaskan pasti jumlahnya berapa. Tapi kalau para mufasir banyak yang berpendapat. Yang bersama Nabi Nuh itu berapa orang? Yang selainnya sudah manfus semua, sudah binasa semua. Nah, makanya itu Nabi Adam, Nabi Nuh itu menjadi apa ya? Menjadi cikal bakal bibit sekali. Itu yang dipilih oleh Allah. Kemudian ba'ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Ada yang bertanya, kenapa kalau Nabi Ibrahim sama Imran kok keluarganya? Tapi kalau Adam sama Nuh kok tidak dengan keluarganya? Ada yang banyak bertanya begitu. Terus mufasir ada yang menjelaskan, ya karena di antara zuriyah anak cucu Adam itu ada yang malah kelahi terjadi pembunuhan, iya kan? Karena di antara putra Nuh ada yang tidak mau ikut Nabi Nuh, diajak Nabi Nuh malah bilang, nanti naik ke bukit saja gitu kan. Nah ternyata bukitnya juga tenggelam. Diajak naik ke kapal tidak mau. Nah, jadi Nabi saja itu bisa tidak diikuti oleh keluarganya. Ada yang tidak diikuti oleh istrinya, ada yang tidak diikuti oleh anaknya, ada yang tidak diikuti oleh kedua-duanya. Padahal Nabi. Tapi kalau Ibrahim, nah kalau sejarahnya kan Ibrahim dari istri yang Hajar melahirkan Ismail, terus dibawa ke Mekah, kemudian terus berkembang, disebut munculnya sumur Zam-Zam kan. Terus ada tradisi haji, umroh, seterusnya demikian rupa kan. Menjadi demikian hebatnya. Terus dari istri yang Saroh melahirkan Ishak, Yakub, terus turunannya. Bahkan dari Bani Israil Daud itu. Nah, terus wa ala Imrona, kemudian keluarga Imron. Nah, Imron ini punya istri namanya Hana yang taatnya luar biasa. Taat pada Allah, taat pada suami. Nah, kemudian ketika punya anak perempuan yang besar, menjadi istrinya Zakaria. Anak yang perempuan yang berikutnya namanya Maria. Nah, ketika hamil sudah bilangkan, ini nanti semata-mata untuk mengabdi pada Allah, untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Makanya kenapa ya disebut di sini Nabi Adam, Nabi Nuh, Imran dan keluarganya, Ibrahim keluarganya itu terpilih orang yang dimuliakan dari seluruh umat manusia di alam semesta ini. Istilahnya alal alamin, dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Nah, termasuk sebagian yang keturunan sebagian dari tadi dzurriyyah dari Adam, dzurriyyah dari Nabi Nuh, dzurriyyah dari Nabi Ibrahim, dzurriyyah dari Imron. Nah, dari Imron yang punya istri sangat taat namanya Hana, punya putri Maryam, dari putrinya melahirkan Isa. Iya kan? Nah itu namanya dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd.
Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iqolati mar'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran yang bernama Hannah tadi berkata atau memohon, Rabbi inni nadartu lak, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepada Engkau, ya ma fi batni mukarrara wa taqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya aku punya nadar pada Engkau, anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Jadi memang tentunya anak itu dipersiapkan untuk menjadi hamba Allah, untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Innaka anta samiul alim. Sesungguhnya Engkau lah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bisa enggak kira-kira nanti kalau punya hamba itu, anak punya cucu, supaya diniatkan untuk menjadi hamba Allah, untuk diniatkan menjadi khidmat kepada Baitullah itu saya dipikir-pikir memang beda. Anak yang kecil itu gak jauh-jauh dari masjid, malam tidurnya di masjid, siang juga di masjid, karena rumahnya gak punya kamar, ya apa-apa di masjid. Dengan anak yang jauh dari masjid, ternyata mempengaruhi itu. Dari kecil misalnya sampai usia 15 tahun atau 18 tahun, ini yang terbiasa di masjid dengan yang tidak, nanti kan berbeda. Nah, iya mau enggak? Nanti kalau nggak percaya, nah kalau punya dunia, coba sebagian dikondisikan sejak kecil di masjid terus, yang satunya lagi jauh dari masjid. Nanti jadinya ketika umur 30 tahun, 40 tahun berbeda. Nah, ini ya karena yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh, sangat menentukan. Dan kemudian falama kalau ada, maka tatkala istrinya Imran telah melahirkan anaknya, qala Rabbi inni wada'tuha unta. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, unta. Semula dikira atau berharapnya anak laki-laki. Zaman dulu belum ada USG, kan belum lama itu kan. Nah, jadi dulu berharap pokoknya itu anak laki-laki. Ternyata wadok tunggal unsa, melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wadoat walaisat dzakaru kal unsa. Nah, Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Memang berbeda, takdirnya berbeda. Nah, jadi banyak fitrahnya yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Ini samaituha Maryam wa ini u'iduha bik. Nah, sesungguhnya aku telah menamai dia, ini perempuan yang baru lahir tadi, namanya Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya. Dari apa? Supaya dipelihara Allah, tidak kena goda setan. Ya, jadi wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi perlu memohon perlindungan pada Allah supaya dzurriyyahnya, anak keturunannya tidak kena goda setan.
setan yang terkutuk. Apa ada setan yang tidak terkutuk? Ya enggak ada. Semua setan itu jadi ngadumu mungkin, musuhmu yang nyata. Maka jangan sok akrab-akrab dengan setan. Gak usah kenalan dengan setan, gak apa-apa kan. Nah, ini baru permulaan kisah dari keluarga Ibrahim. Ini karena sudah suruh, insya Allah kita lanjutkan besok pagi sampai ayat 30. Ya memang Al-Quran isinya itu seri terus itu, kisahnya itu berkelanjutan. Semoga Allah masih beri kesempatan pada kita untuk memahami dan berusaha mengetahui apa yang dibutuhkan. Semoga bermanfaat, bermanfaat keluarga dan jalannya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.